Untuk menjadi bangsa yang maju dibutuhkan ekonomi yang kuat. Dibutuhkan 2% wirausaha dari total penduduk Indonesia untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang akan membantu percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Kita butuh lebih banyak wirausaha. Unisbank Entrepreneurial and IT-Based University. Universitas swasta yang mempunyai misi menciptakan wirausaha-wirausaha muda yang memiliki mental entrepreneur dan mandiri. Dengan visi misi, pada tahun 2028 menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta kewirausahaan. Unisbank memiliki 10 program studi dalam 6 fakultas yang akan mendidik calon-calon entrepreneur muda. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devina Indasari, NIM 1705520129. Saya dari Universitas Tikubang Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai teknik audit yang lainnya. Nah, teknik audit sudah dibahas di video sebelumnya, yaitu wawancara dan interogasi. Nah, di video kali ini akan membahas teknik audit yang lainnya. Kalian mungkin salah fokus sama saya karena di video sebelum-sebelumnya saya belum menggunakan hijab, dan di video kali ini saya sudah menggunakan hijab. Semoga bertahan istiqomah. Amin. Oh ya, langsung aja kita masuk ke materinya. Jangan kemana-mana, harus diikuti biar kalian paham semua materi-materi mengenai teknik audit investigatif. Oke, langsung aja masuk ke materinya. Audit investigatif dengan teknik audit disusun oleh Devina Indasari, NIM 1705520129, kelas A1, audit investigatif, program studinya S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Audit investigatif diarahkan kepada pembuktian ada atau tidaknya fraud, termasuk korupsi dan perbuatan melanggar hukum lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang. Audit investigatif itu lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh dan tidak tersentuh oleh opinion audit. Audit investigatif diarahkan kepada pembuktian ada atau tidaknya perbuatan fraud tersebut. Teknik audit yang digunakan sama dengan audit umum dan audit keuangan. Ya, teknik audit yang digunakan dalam audit investigatif itu sama dengan teknik audit umum dan teknik audit keuangan. Yang berbeda adalah hasil penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Gitu. Penerapan teknik yang lebih mendalam terkadang melebar dengan fokus untuk mengumpulkan bukti hukum apakah seseorang melakukan atau tidak melakukan tindak fraud. Jadi penerapan tekniknya itu lebih mendalam. Jadi tetapi tetap sama fokusnya untuk mengumpulkan bukti-bukti hukum yang memberatkan dan yang benar-benar membuat bukti agar seseorang tersebut memang dia melakukan tindakan kecurangan, fraud, atau memang
tidak gitu. Kemudian ada definisi teknik audit. Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Yang dimaksud wajar di sini adalah penyajian keuangan yang sesuai dengan apa yang terjadi pada lapangan gitu, apa yang benar-benar terjadi, bukan untuk laporan keuangan biar dilihat bagus oleh manajemen, biar dilihat bagus oleh klien, jadi dibikin seolah-olah laporan keuangan itu bagus sekali gitu, padahal laporan keuangan tersebut tidak wajar karena mungkin ada part-part atau bagian-bagian yang dirubah oleh oknum yang melakukan kecurangan tersebut gitu. Dan hasil dari penerapan teknik ini itu berupa bukti audit. Teknik audit ini bermacam-macam ya. Yang pertama itu memeriksa dokumen atau documentation. Yang kedua memeriksa fisik atau physical examination. Yang ketiga meminta konfirmasi atau confirmation. Yang keempat yaitu review analytical atau analytic review atau analytical review. Selanjutnya meminta informasi lisan atau tulisan dari auditee, inquiries of the auditee. Selanjutnya menghitung kembali atau reperformance, dan yang terakhir yaitu mengamati atau observation. Nah, di materi kali ini akan kita bahas satu persatu mengenai teknik-teknik audit tersebut. Yang pertama langsung kita memeriksa fisik dan mengamati ya. Memeriksa fisik atau physical examination diartikan sebagai penghitungan uang tunai baik dalam mata uang rupiah ataupun mata uang asing, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud atau tangible asset lainnya. Dan mengamati sering diartikan pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Mengamati adalah menggunakan indera, bisa salah satu atau beberapa indera sekaligus, mencium atau membaui, mendengar, melihat atau mencicipi dan merasakan gitu. Contohnya seperti kalau kita ke pabrik, kita bisa mencicipi makanannya yang dihasilkan, apakah sesuai dengan standar yang dihasilkan ataukah ada rasa yang berbeda. Mungkin tepungnya dia membeli tepung yang tidak sesuai dengan tepung yang disarankan sama manajemen atas. Jadi untuk praktiknya itu berbeda dengan planning yang sudah ditetapkan, dan itu bisa dikategorikan sebagai kecurangan karena dia menghemat biaya yang dikeluarkan untuk dibelikan tepung yang dengan harga yang rendah dan kualitas yang rendah, dan uang yang diambil dari pusat dari manajemen atas tetap sama, dan masih keuntungannya itu dimasukkan ke dalam sakunya sendiri. Contoh kasus tingkat pemahaman yang diperoleh dari pengamatan dan pemeriksaan fisik. Ini saya bacakan ya. Dari kunjungan ke lokasi yang terkena dampak semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo tahun 2006, investigator menyaksikan sendiri apa yang terjadi dan luasnya musibah. Ini salah satu bentuk pemahaman. Investigator mempunyai bayangan. Pemahaman ini penting ketika nantinya ia membaca laporan para ahli secara rinci tentang luasnya kerusakan dan besarnya kerugian. Nah, dari pengamatan fisik secara langsung, maka seorang auditor ini tahu mengenai kondisi lapangan yang benar-benar terjadi gitu. Seberapa parahnya
lumpur lapindo tersebut, lumpur panas tersebut yang di porong itu atau yang kita kenal sebagai lumpur lapindo itu, jadi auditor lebih mempunyai bayangan atas kerugian yang ditimbulkan dan harusnya ada tanggung jawab yang diberikan itu sebesar apa gitu. Selanjutnya ada dari kunjungan ke wilayah yang terkena gempa, para relawan dan petugas dari dinas sosial dapat menentukan jumlah kilometer jalan, rumah, sekolah, dan rumah ibadah, kantor, pabrik, dan lain-lain yang rusak. Pemahaman ini lebih dalam dari bayangan mengenai intensitas kerugian akibat semburan lumpur panas tadi. Di sini ada dua data kuantitatif. Nah, dari kunjungan itu auditor bisa tahu nih secara langsung, dan dia bukan cuma mempunyai bayangan, dan dia benar-benar tahu terjun di lapangan, mempunyai data kuantitas tentang berapa jumlah jalan yang rusak, rumah yang roboh, rumah yang terkena dampak dari lumpur panas tersebut gitu. Selanjutnya, meminta informasi dan konfirmasi. Permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat, dan dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat dengan cara lain. Permintaan informasi sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Nah, jadi auditor ini berhak untuk menanyakan informasi, untuk menggali informasi-informasi yang penting, karena itu merupakan suatu prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif, yaitu untuk mendapatkan bukti audit yang lengkap dan akurat gitu. Seperti dalam audit, juga audit investigatif, permintaan informasi itu harus dibarengi tadi dengan sumber lain gitu. Ini lanjutan dari tadi ya. Ya, meminta konfirmasi. Yang kedua tadi kan meminta konfirmasi. Setelah mendapatkan informasi, maka meminta konfirmasi. Nah, meminta konfirmasi ini apa? Meminta konfirmasi ini adalah meminta pihak lain dari audit investigatif untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapatkan kepastian mengenai saldo utang piutang, akan tetapi sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi keuangan maupun non-keuangan. Gitu. Dalam audit investigatif, kita harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Dalam kasus tender pengadaan barang, permintaan konfirmasi dari penyuplai yang cenderung melindungi pejabat perlu diperkuat. Misalnya dengan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kalau barang tersebut diimpor. Selanjutnya, memeriksa dokumen. Memeriksa dokumen, tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Itu tentu saja. Hanya saja dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan dan dipindahkan secara elektronis atau digital gitu. Jadi memeriksa dokumen sekarang bukan hanya secara fisik dalam bentuk dokumen gitu, dalam bentuk dokumen kertas gitu, enggak. Tapi sekarang ini kan kemajuan zaman ya, bisa melalui email atau bisa melalui fax
atau melalui WhatsApp atau apapun yang bisa untuk digunakan sebagai bukti bahwa seseorang tersebut melakukan suatu tindak kecurangan yang mana merugikan perusahaan itu. Jadi tidak serta-merta memeriksa dokumen itu hanya dokumen dalam bentuk berkas atau slip atau apa, itu sudah tidak seperti itu lagi gitu. Bisa saja memeriksa dokumen itu dalam bentuk transfer rekening koran, bisa dari m-banking. Kalau sekarang kan zaman digital ya, seperti itu. Jadi untuk memeriksa dokumen bukan hanya pemeriksaan dokumen yang berbentuk fisik, yaitu kertas atau dokumen yang benar-benar dari laporan keuangan saja, bukan seperti itu. Selanjutnya ada review analytical atau analytical review ya tadi ya. Review analytical ini itu Dalam review analytical ini, yang penting itu bukannya perangkat lunaknya, tetapi semangatnya. Seperti yang dikatakan Hawke di atas, think analytical first. Ini ciri auditor dan investigator yang tangguh, kuasai gambaran besarnya lebih dahulu. Stringer dan Stewart menulis, analytical review is a form of deductive reasoning in which the propriety of the individual detail is interfere from evidence of the reasonableness of the aggregate result. Suatu bentuk penalaran deduktif dan tekanannya adalah pada penalaran proses berpikirnya gitu. Jadi review analytical ini merupakan suatu bentuk penalaran deduktif yang tekanannya adalah pada penalaran proses berpikirnya gitu. Review analytical ini meliputi perbandingan antara data keuangan menurut catatan dengan apa yang wajarnya atau apa yang layaknya harus terjadi. Review analytical ini juga mengenai caranya itu bisa membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan data anggaran dan realisasi dapat mengindikasikan adanya fraud. Hal yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran dan insentif keuangan maupun non-keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Gitu. Dalam entitas yang merupakan profit center atau revenue center, pejabat tertentu menerima insentif atau bonus sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan pelampauan anggaran. Investigator perlu mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualannya dibuat tinggi atau overstate. Gitu. Penjualan kredit dan pengiriman barang secara besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi mengenai hal itu. Pengembalian barang sesudah akhir tahun memperkuat indikasi adanya fraud. Gitu. Pengembalian barang yang di akhir tahun itu biasanya memperkuat indikasi adanya fraud. Gitu. Kemudian analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal itu merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal ini ya tadi membandingkan anggaran. Data anggaran dan realisasi dapat mengindikasikan adanya fraud. Hal yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran,
evaluasi atas pelaksanaan anggaran dan insentif keuangan maupun non-keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Yang kedua tadi analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal ini menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Contoh analisis vertikal dalam laporan laba rugi itu rasio antara harga pokok penjualan dengan penjualan gitu. Rasio antara laba kotor dengan penjualan, rasio antara biaya penjualan dengan penjualan, rasio antara biaya administrasi dengan penjualan, dan lain-lain gitu. Terus seterusnya. Dan analisis ini disebut analisis vertikal itu karena angka-angka yang dibandingkan ini terletak secara vertikal dalam laporan keuangan. Misalnya itu sini dan sini gitu, kayak berjejeran gitu loh. Analisis vertikal ini dapat dilakukan untuk neraca gitu. Akun-akun neraca dapat dibandingkan misalnya dengan jumlah aset. Dengan analisis vertikal, kita dapat mengubah angka-angka laporan keuangan dari nilai dalam rupiah, biasanya dalam rupiah atau mata uang lain. Kalau biasanya di laporan keuangan yang dibikin tuh biasanya berdasarkan dolar ya gitu. Menjadi angka-angka dalam persentase. Laporan keuangan dalam persentase ini disebut laporan keuangan berukuran sama atau common size financial statement gitu. Ada neraca yang berukuran sama, common size balance sheet, laporan laba rugi berukuran sama, dan laporan arus kas yang berukuran sama gitu. Apa gunanya laporan keuangan berukuran sama? Atau apa gunanya analisis vertikal gitu ya? Manfaatnya ini adalah dalam membandingkan perusahaan sejenis yang mempunyai ukuran berbeda. Misalnya kita ingin membandingkan perusahaan obat-obatan. Nah, perusahaan A mempunyai omset sekian. Misalnya kita ibaratkan 50 miliar gitu ya. Sedangkan perusahaan B mempunyai aset 100 miliar gitu. Kita bisa mengabaikan nilai rupiah dari kedua perusahaan tersebut karena yang ingin diketahui misalnya apakah laba kotor sebagai persentase dari penjualan untuk perusahaan A lebih besar atau lebih kecil dari perusahaan B, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu analisis horizontal. Analisis horizontal ini menunjukkan perubahan ya, atau kenaikan atau penurunan gitu atas suatu akun untuk suatu tahun atau periode dibandingkan tahun atau periode sebelumnya. Jadi analisis horizontal ini itu untuk membandingkan, untuk mengetahui, untuk menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun gitu. Apakah lebih besar atau penurunannya itu signifikan atau tidak gitu. Angka-angka untuk akun yang sama dari tahun atau periode sebelumnya atau tahun periode berikutnya dalam penyajian laporan keuangan disajikan itu berdampingan. Oleh karena itu analisis ini disebut sebagai analisis horizontal karena penyajiannya itu berdampingan. Nah, sedangkan analisis vertikal tadi kan penyajiannya itu disusun secara vertikal gitu loh. Next. Oh, ada bunganya. Oh ya, kali ini saya buat itu PowerPoint-nya lebih estetik gitu. Nah, cakep aja.
Kemudian menghitung kembali atau tadi reperformance ya. Menghitung kembali atau reperform tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan, misalnya dari perkalian, perbagiannya, penambahannya, pengurangannya, dan lain-lain gitu. Ini prosedur yang sangat lazim sekali dalam audit ya. Ini benar-benar prosedur yang wajib ya seharusnya itu dilakukan karena untuk menghitung kembali apakah memang benar sesuai seperti itu atau apa tidak. Biasanya tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor karena mungkin tugas ini dianggap kurang begitu menantang gitu. Jadi bisa dilakukan oleh junior auditor gitu yang ada di kantor akuntan. Sebentar, Nah, beberapa contoh perhitungan kembali semacam itu dapat berbagai macam contoh perhitungan kembali itu bisa contohnya dalam kasus penyelesaian kewajiban pemegang saham. Nah, keputusan Menteri Keuangan nomor 151 garing KMK garing 01/2006 tahun 16 Maret 2000 tanggal 16 Maret tahun 2006 mensyaratkan penetapan jumlah kewajiban berdasarkan data terakhir. Ini peluang untuk melakukan reperformance. Tidak jelas apakah perhitungan ini sudah selesai atau apakah ada lembaga negara yang melakukan reperformance lagi gitu. Kemudian ada perhitungan cost recovery yang dilakukan oleh kontraktor bagi hasil gitu. Ini sangat besar jumlahnya kalau tidak dihitung kembali. Kontraktor itu kalau tidak dihitung kembali itu sangat riskan ya terjadi kecurangan karena nilai yang diambil dalam tender biasanya itu besar ya. Jadi itu sangat-sangat riskan kalau tidak dilakukan perhitungan kembali. Kemudian biaya yang dikeluarkan BUMN di mana mempunyai kewajiban memberikan pelayanan umum, keterlambatan pembayaran PSO mempunyai dampak yang besar terhadap likuiditas BUMN yang bersangkutan. Itu jadi pada BUMN juga harus dilakukan perhitungan kembali dan itu merupakan wajib ya menurut saya. Karena kalau tidak dilakukan perhitungan kembali itu sangat besar sekali bahayanya gitu. Sangat besar sekali resikonya dan bahayanya terjadi kecurangan di dalam itu karena dalam suatu BUMN ini kan melibatkan banyak pihak ya, dari pihak manajemen atas sampai ke bawah itu kan banyak sekali itu lapisan-lapisannya. Jadi kalau tidak benar-benar dilakukan perhitungan kembali itu akan sangat-sangat membahayakan gitu. Dan perusahaan jika terjadi kecurangan seperti itu kan, maka perusahaan BUMN tersebut akan tidak likuiditas gitu. Nah, ini saya akan membahas mengenai kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigatif. Yang pertama, mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan. Apa yang akan diaudit investigatif itu harus mengerti ya auditor ini. Contohnya tuh bagaimana akuntan forensik mengidentifikasi persoalan ini sejak tahap audit fraud yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Kemudian yang kedua itu kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Nah, kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif ini penguasaan teknik-teknik audit investigatif oleh auditor yang baik ini memungkinkan investigator atau auditornya menerapkan teknik audit yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi gitu.
atau yang ingin diidentifikasi gitu. Sama seperti pemancing di atas gitu ya, kalau ada seorang seni pahat untuk memilih bahannya itu seperti apa gitu, itu dan memilih alatnya dan tahapannya seperti apa, itu sangat berpengaruh sekali gitu. Jadi seorang auditor ini harus benar-benar menguasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif yang akan dipakai, yang akan digunakan dalam melakukan suatu audit investigatif. Semakin bagus teknik audit yang dilakukan, semakin kompleks, semakin tepat teknik audit yang dilakukan oleh investigator ini, investigator atau auditor ini, maka akan mendapatkan bukti audit yang lebih banyak juga gitu, akan mendapatkan bukti audit yang diharapkan, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh auditor itu, benar-benar mengupas tuntas kecurangan yang dilakukan sesuatu oknum tersebut, yang tertuduh tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu cermat dalam menetapkan teknik yang dipilih. Nah, ini penting sekali ya. Biarpun tekniknya tepat, apabila dalam pelaksanaannya auditor ini tidak cermat dalam menetapkan teknik tersebut, itu bisa saja hasilnya tidak seperti yang diharapkan gitu. Itulah sebabnya mengapa due professional care gitu merupakan standar audit yang penting gitu. Dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari cara kita mengajukan pertanyaan gitu. Kita cermat nggak dalam mengajukan pertanyaan? Pertanyaan ini memang sesuai nggak sama apa yang ingin kita kejar gitu. Dan kita juga menentukan kapan kita menanyakan pertanyaan itu, apakah di tengah-tengah ini ataukah nanti setelah pertanyaan ini baru kita menanyakan ini. Itu semua jawabannya itu bisa berubah ya. Biasanya itu kita bisa menanyakan pertanyaan yang sama itu berulang kali, benar-benar berulang kali itu untuk mengetahui konsistensi dari jawaban yang diberikan oleh tertuduh tersebut gitu. Jadi cermat dalam menetapkan teknik yang dipilih. Nah, yang keempat, yang terakhir ini adalah cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang kita pilih. Nah, sebagai auditor itu harus cermat dalam menarik kesimpulan, karena temuan yang kelihatannya sepele di tangan penyelidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas itu merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan gitu. Kecermatan dalam menafsirkan temuan jelas terlihat dalam komputer forensik gitu. Jadi auditor ini harus benar-benar cermat dalam menarik kesimpulan. Begitu. Sampai kita di penghujung. Saya akan memberikan beberapa kesimpulan atau kalimat-kalimat penutup dari materi yang saya paparkan tersebut ya. Yang pertama, dalam bab atau saya akan memberikan kesimpulan saja gitu ya. Dalam audit dalam bab ini dibahas tentang teknik audit investigatif yang memanfaatkan teknik-teknik yang sudah dikenal oleh auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan. Nah, perbedaannya ini hanyalah pada tujuan dan lingkupnya saja gitu. Dalam audit laporan keuangan, tujuannya ini yaitu adalah memberikan pendapat atau independent auditor's opinion itu, independent opinion mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan ini apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau tidak. Nah, sedangkan hasil dari audit investigatif ini itu ditunjukkan
maksudnya dari audit investigatif sih, dari audit laporan keuangan ini ditunjukkan dalam bentuk opini gitu. Nah, sedangkan tujuan dari audit investigatif ini adalah mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau mengumpulkan bukti hukum dan barang bukti sesuai dengan hukum acara atau hukum pidana, hukum pembuktian yang berlaku itu. Jadi kalau audit investigatif ini sudah banyak ke hukum pidana ya, karena kecurangan ya hukum pidana gitu. Dalam lingkupnya juga berbeda. Dalam audit atas laporan keuangan ini, auditor mengumpulkan bukti audit untuk memberikan reasonable assurance atau keyakinan yang memadai gitu. Tapi kalau audit investigatif ini lebih dalam dan lebih luas dari audit atas laporan keuangan gitu, karena audit investigatif ini memberikan bukti hukum dan barang bukti yang dikumpulkan akuntan forensik gitu. Barang bukti tersebut itu masih akan diuji dalam persidangan. Jadi ruang lingkupnya ini sudah berbeda ya. Seperti itu. Sekian saja presentasi atau pemaparan dari kesimpulan dari PowerPoint saya. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu motivasi untuk para pelaku kecurangan. Oke? Dapat disimpulkan dari materi yang sudah saya bahas tadi dan sudah saya paparkan melalui PowerPoint saya tadi, kalian para pelaku kecurangan, semoga kalian cepat sadar, berlakulah dengan jujur, bekerjalah dengan jujur, karena apapun yang kalian lakukan dengan kebohongan, dengan kecurangan itu tidak akan bertahan lama dan pasti akan ada pertanggungjawabannya kelak gitu. Kalau kalian melakukan suatu kecurangan, itu tandanya kalian merugikan orang lain dan kalian merugikan diri kalian sendiri, karena diri kalian sendirilah yang nantinya bertanggung jawab, yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban hukum atas apa yang kalian lakukan. Besar atau kecilnya kecurangan itu tetap sama saja kecurangan. Kalian jangan berpikir, oh saya melakukan kecurangan ini, saya mengambil keuntungan sedikit saja dari perusahaan, itu mungkin tidak masalah. Jangan pernah punya pikiran seperti itu, karena besar atau kecilnya kecurangan yang kalian lakukan itu tetap aja kecurangan tetap kecurangan dan tidak bisa dimaafkan begitu saja. Semoga video kali ini membantu memberikan ilmu orang, dan kalian harus berbuat jujur, dan semoga video ini bermanfaat. Bye bye. Oh ya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Ini buat nilai UAS ya. Bye.